jalur seperti ular bagian outputnya. Dari mana saya dapatkan sebelum ada zaman internet. Terus dari mana saya mendapatkan rangkaian ini, skema rangkaian seperti ini. Oke, nanti saya akan ceritakan ya. Di sini osilatornya saya gunakan C3355 ini. Mudah-mudahan kentara ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya lagi bersih-bersih gudang ya. Saya bersih-bersih gudang. Ini di luar ada papan PCB yang dulu saya kumpulkan biasa, karena seperti ini contohnya, komponen-komponen kutu atau komponen SMD itu kan masih sulit tuh ya, apalagi sebelum zaman internet. Waktu itu belum ada marketplace di Indonesia, masih kesulitan untuk mendapatkan spare part SMD. Jadi sekarang karena sudah ada marketplace di Indonesia dengan adanya teknologi yang lebih canggih, lebih maju, sehingga komponen seperti itu, barang-barang seperti itu saya sudah tidak terlalu butuhkan lagi ya. Mungkin sebenarnya masih ada dibutuhkan, cuma karena sudah ada marketplace juga, jadi daripada itu mengotori ruangan, membuat ruangan saya penuh, lebih baik saya buang. Atau mungkin kalau ada mas-mas atau tukang-tukang loak yang mau beli, ya saya akan berikan kepada mereka dengan harga yang murah saja. Karena waktu itu juga saya mendapatkan barang itu juga dengan bersusah payah ya teman-teman, ke tempat-tempat barang-barang bekas, mencari-cari di sana, bahkan saya membeli. Jadi sekarang juga kalau masih laku juga, nanti saya akan jual. Ini juga besi-besinya saya kumpulkan di dalam karung ini, logam-logam, ini plastik-plastiknya. Nah, ini papan PCB ini saya masih tahan karena di sini ada ini dioda varaktor ini. Ini sampai sekarang ini masih sulit didapatkan, ini yang ada kuning-kuningnya. Ini juga satu, ini satu. Terus di sini juga ada FET atau field effect transistor, ini yang dual gate. Ini yang dual gate, maksudnya gerbangnya itu ada dua. Ini biasa digunakan di perangkat-perangkat transceiver VHF, ini ada digunakan. Jadi saya masih tahan ini, saya akan mengambil komponennya itu, baru sisanya akan saya buang juga. Nah, tadi saya membongkar-bongkar gudang, saya menemukan ini dengan ini pemancar FM ini dengan ini. Ini menggunakan itu, ada dioda varaktor sana. Ini saya buat tahun, kalau tidak salah sekitar tahun 2001 ini yang terakhir ini. Sebelumnya juga saya sering merakit pemancar FM untuk teman-teman saya yang membutuhkan. Orang-orang biasa juga membayar saya atau minta saya untuk merakitkan pemancar FM begitu. Saya sering merakit pemancar FM waktu sebelum tahun 2000. Nah, ini sebelum ada internet, sebelum zaman internet ya, sebelum ada internet di tempat saya. Ini saya gunakan varaktor, ini lilitannya. Di sini ada fine tuningnya menggunakan VR trim, variable resistor trim. Ini di sini sebagai penentu frekuensi utama. Misalnya kita akan menempatkan frekuensinya di 87,95 MHz misalnya. Terus ini pengaturnya ke 87,9, mendekat-dekat 87,9. Kemudian ini nanti mengatur koma-komanya ini. Karena kan sulit kalau menggunakan trimmer. Untuk trimmer lilitan ini kita menggunakan obeng khusus pun, obeng khusus yang plastik itu sulit ya. Justru saya yang paling suka buat sebelum rangkaian seperti ini, masih osilator biasa yang belum menggunakan varaktor. Bahkan dulu saya cuma menggunakan dari bambu. Bambu itu lebih bagus ya daripada obengan itu. Obeng khusus trim itu sulit digunakan untuk ini, penyetingan frekuensinya. Kadang kita trim sudah kena, terus kita tarik obeng trimnya, frekuensinya berubah lagi. Bambu dia agak lebih ya, perubahan frekuensinya itu perubahan sedikit saja. Tapi dengan adanya rangkaian seperti ini lebih gampang untuk menentukan frekuensinya sampai koma-komanya ya, sampai di belakang komanya itu. Misalnya tadi 87,95 sampai 95-nya bisa diatur di sini. Terus dari mana saya mendapatkan rangkaian ini, skema rangkaian seperti ini?
Oke, nanti saya akan ceritakan ya. Nanti saya akan ceritakan pada kalian. Ini juga bagian boosternya dari mana saya dapatkan. Ini seperti ular ini. Jalur seperti ular bagian outputnya dari boosternya ini. Terus ke antena. Dari mana saya dapatkan sebelum ada zaman internet. Nanti saya akan ceritakan ya. Oke. Di sini osilatornya saya gunakan C3355 ini. Mudah-mudahan kentara ya teman-teman. C3355 itu. Ini juga C3355 itu. Ini juga C3355 ya kalau tidak salah. Ini. Nah, ini osilator utama pembangkit frekuensinya itu. Kemudian ini buffer pertama, ini buffer kedua. Kemudian ini drivernya. Drivernya ini dalam ini saya gunakan C2053. Di bagian osilatornya dengan buffernya ini saya stabilkan tegangan di 5 volt ini menggunakan 7805. Masuk di drivernya terakhir sampai di finalnya C1971. Di sini drivernya C2053 yang saya sisipkan di antara plat seng ini sebagai pendinginnya. Plat seng ini sebagai pendinginnya. Kemudian C1971 saya tempelkan ke bodinya ya, karena bodinya juga sebagai emitornya. Terus ini outputnya RG58 masuk ke boosternya. Ini potongan kabelnya. Nah, di bagian boosternya masuk ada trimmer, kapasitor trimmernya sudah saya copot. Masuk transistor 2SC1946. Itu maksimalnya 1946, itu bisa di kisaran 25-30 watt lah, paling maksimal itu 30 watt. Cuma biasa di driver, sebagai driver sebelum finalnya di bagian booster saya cuma kisaran di 18 watt untuk drivernya. Kemudian masuk di finalnya sebelum 2SC2782. Sebelum saya tahu tentang transistor itu, saya biasa gunakan 2SC2630. 2630 outputnya itu kisaran 60 watt. Kalau 2SC2782 yang buatan Toshiba kalau tidak salah, outputnya itu sampai 80 watt ya rata-ratanya. Cuma biasa saya turunkan dari situ agar awet dan stabil. Jadi biasa 75 watt, 70 watt atau 75 watt ya di kisaran situ. Tuh, ini. Terus dari mana saya tahu tentang jalur-jalur seperti ini dan rangkaian osilatornya seperti ini? Oke, saya akan ceritakan. Dulu saya sebelum tahun 2000 saya sering memperbaiki rangkaian alat komunikasi, yaitu handy talkie atau biasa juga yang perangkat rignya ya. Biasa juga kadang saya perbaiki, teman punya ada 2 perangkatnya, saya perbaiki dia punya satu, yang satunya saya minta sebagai biaya mengerjakan perangkatnya, biasa begitu. Saya sering begitu. Kebetulan biasa kadang saya butuhkan ya, karena komponen-komponen di seperti ini dulu susah dapat itu yang dulu masih sulit dapat komponen yang kecil. Komponen-komponen kecil seperti ini, resistor yang kecil sulit dapatkan. Jadi dengan adanya seperti ini saya kumpulkan dari teman-teman saya minta. Kadang saya bilang daripada kalian buang, lebih baik kalian donasikan kepada saya. Kalian punya perangkat yang tidak terpakai lagi, yang sudah rusak parah. Ini juga pesawat tipenya atau modelnya FT 2800. Cuma ini sayangnya karena kelamaan disimpan, jadi dia punya kabel eksternal mic itu keropos, hancur-hancur. Dan eksternal mic-nya itu, kepala eksternal mic-nya itu saya belum temukan. Ini saya masih cari-cari juga. Saya sudah lupa saya taruh di mana, saya simpan di mana. Biasa kan teman-teman bilang katakan extra mic. Sebenarnya bukan extra mic. EXT MIC itu singkatan dari external microphone. External microphone. Maksudnya mic yang di luar, yang bukan internal mic. Karena kalau macam HT begini kan, kalau macam HT seperti ini yang IC2N seperti ini, ada internal mic-nya yang langsung di dalamnya.
Terus ada colokan untuk external mic ini colokan external mic sini. Oke, kembali di booster tadi ini teman-teman. Terus dari mana saya dapatkan tentang jalur seperti ular ini, yaitu dari perangkat booster VHF atau 2 meteran. Kan biasa dalam boosternya itu begini juga, seperti ini. Jadi saya tiru rangkaian booster transceiver VHF atau di jalur FM 2 meteran, 2 meter band. Dari booster itu saya mendapatkan rangkaian seperti ini. Ini elko yang paling besar seumur hidup saya. Ini kapasitasnya, ini untuk power supply ini teman-teman, power supply untuk pemancar FM atau transceiver VHF yang 30 ampere ke atas. Nilainya 100.000 mikrofarad, tegangan kerja maksimal 20 volt DC. Ini ada tandanya untuk positif negatifnya, ini positif, yang satunya negatifnya, ini positifnya. Ini ya teman-teman, ini sudah lama, ini sudah lama sekali ini teman-teman, lebih dari 20 tahun yang lalu. Lebih dari 20 tahun, tapi kemungkinan ini masih bagus ini, walaupun sudah penyok ini kesingnya, tapi terakhir saya simpan ini masih bagus, masih normal. Nanti saya akan coba. Mohon maaf ya teman-teman, saat ini saya belum sempat untuk membuat video baru untuk kalian. Nanti saya akan membuatnya ke depan. Yang penting kalian tetap sehat, jaga kesehatan, tetap sukses. Oke teman-teman, sampai jumpa.